Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita, penuh semangat dan terus rindu untuk menjalani hidup dalam pimpinan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kunci Hati yang Mendengar Allah. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Tuhan, pada saat yang istimewa ini kami ingin merenungkan tentang keseimbangan yang indah antara doa dan perbuatan baik dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami terjebak dalam rutinitas doa tanpa diimbangi dengan tindakan nyata untuk mencerminkan iman kami. Kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami untuk dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana doa dan perbuatan saling melengkapi. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami bahwa doa adalah nafas rohani kami, sementara perbuatan baik adalah buah dari iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa seperti berteriak di tengah badai, berharap suara Anda didengar? Kita seringkali merasa begitu jauh dari Tuhan, seolah-olah doa-doa kita tidak pernah sampai. Namun tahukah Anda bahwa Tuhan selalu siap untuk mendengarkan setiap doa-doa kita? Dalam renungan singkat ini, kita akan membahas kunci-kunci untuk dapat membuka hati kita agar lebih peka terhadap suara Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Kornelius, orang yang rendah hati, saleh, dan suka bersedekah. Kita juga akan belajar bagaimana menggabungkan doa dengan perbuatan baik kita untuk dapat hidup yang lebih bermakna. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudaraku, ayat ini menggambarkan sosok Kornelius, seorang perwira Romawi yang saleh. Kehidupan spiritualnya ditandai oleh dua hal utama. Yang pertama, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Kornelius dikenal karena kemurahan hatinya dalam memberikan sedekah kepada umat Yahudi. Tindakannya ini menunjukkan kasihnya kepada sesama dan kepeduliannya terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Saat itu bangsa Yahudi adalah jajahan dari tentaranya Kornelius ini. Yang kedua, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kornelius juga dikenal sebagai pribadi yang rajin berdoa. Doanya menunjukkan hubungan pribadi yang intim dengan Allah dan ketergantungannya dia pada Tuhan dalam segala perkara. Mengapa kita harus memiliki hidup yang menggabungkan doa dan perbuatan baik? Yang pertama, doa sebagai landasan. Doa adalah fondasi bagi perbuatan baik. Ketika kita berdoa, kita mengakui ketergantungan kita pada Allah dan meminta kekuatan
serta hikmat untuk dapat melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Doa juga membantu kita untuk memusatkan hati pada tujuan yang lebih besar daripada tujuan kita sendiri. Yang kedua, perbuatan baik sebagai jawaban doa. Perbuatan baik adalah jawaban nyata atas doa kita. Ketika kita berdoa, memohon kesempatan untuk dapat melayani, dan kemudian kita menemukan kesempatan itu, maka kita sedang menjawab doa kita sendiri. Yang ketiga, doa dan perbuatan baik sebagai satu kesatuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Doa tanpa perbuatan adalah doa yang kosong. Sedangkan perbuatan baik tanpa doa adalah perbuatan yang sia-sia. Keduanya, doa dan perbuatan baik, harus berjalan beriringan untuk menghasilkan kehidupan yang penuh arti bagi diri kita, bagi sesama kita. Apa manfaat menggabungkan doa dan perbuatan baik? Yang pertama, menumbuhkan hubungan dengan Allah. Doa dan perbuatan baik memperkuat hubungan kita dengan Allah. Ketika kita berdoa dan melakukan kehendak Allah, kita semakin mengenal Dia dan dapat merasakan kasih-Nya. Yang kedua, memberi arti pada kehidupan. Melalui doa dan perbuatan baik, kita akan menemukan tujuan hidup yang lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan sendiri. Kita merasa berguna dan merasa berharga ketika kita dapat memberikan suatu kontribusi yang positif bagi orang-orang di sekitar kita atau dimanapun kita berada. Yang ketiga, membawa kebahagiaan. Melakukan kebaikan bagi orang lain akan membawa suatu sukacita dan kepuasan akan batin kita. Doa di sisi lain memberikan kita kedamaian dan ketenangan hati kita dalam menjalani hidup, karena kita tahu ketika kita berdoa, kita dapat berkomunikasi dengan Allah dan kita akan mengerti apakah kita berjalan dalam jalan kebenaran atau kita berjalan di jalan yang salah. Saudaraku, mulai dari hal-hal kecil. Tidak perlu melakukan hal-hal besar untuk dapat membuat perbedaan dengan orang-orang dunia. Lakukan dari hal-hal kecil seperti tersenyum kepada orang asing, membantu orang lain, atau memberikan pujian atau motivasi pada sesama kita. Tetaplah terbuka terhadap peluang untuk melayani orang lain. Bergabunglah dengan kelompok pelayanan di gereja atau di komunitas dimanapun saudara berada. Luangkan waktu setiap hari untuk senantiasa berdoa. Berterima kasihlah atas berkat yang Anda terima dan minta petunjuk dari Allah dalam melakukan kehendak Allah. Doa dan perbuatan baik adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya saling melengkapi, saling memperkuat satu sama lain. Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat hidup lebih berarti, menemukan tujuan hidup yang lebih besar, dan kita akan hubungan kita semakin dekat, semakin intim dengan Allah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mendengar kata pejabat, maka yang ada dalam pikiran kita adalah orang yang sangat terpandang dan disegani semua orang, di mana dia mendapatkan pelayanan yang VIP. Namun tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa pejabat itu identik dengan orang yang hanya mau menang sendiri. Katanya pelayan masyarakat, tapi nyatanya selalu ingin dilayani oleh masyarakat. Gampang sekali menyalahgunakan wewenang,
melakukan korupsi, suap, dan lain sebagainya. Cornelius adalah seorang perwira dari pasukan Romawi yang disebut pasukan Italia. Ini menunjukkan bahwa Cornelius bukanlah orang biasa, tapi orang yang memiliki jabatan tinggi atau pemimpin. Namun ia pejabat atau pemimpin yang mengayomi masyarakat, memiliki hati untuk rakyatnya, dan dia takut akan Tuhan. Inilah yang membedakan dengan kebanyakan pejabat dan pemimpin zaman sekarang yang cenderung mementingkan dirinya, golongannya, atau keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri. Sesungguhnya Cornelius berasal dari bangsa yang kafir pada zaman itu, tetapi menyadari tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang tidak mudah, maka Cornelius pun sadar bahwa ia sangat membutuhkan campur tangan kuasa Tuhan. Kisah para rasul yang kita baca ini mencatat bahwa Cornelius merupakan orang non-Yahudi pertama yang menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus pada saat itu. Saudaraku, banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kehidupan Cornelius ini. Antara lain, punya jabatan, tetapi tidak membuatnya menjadi sombong. Orang yang memiliki kedudukan tinggi biasanya mudah sekali menjadi takabur, berlaku sombong, dan memandang rendah akan orang lain. Perhatikan yang Alkitab katakan tentang manusia yang sombong. Mari kita baca Yesaya pasal 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudaraku, ayat ini merupakan sebuah peringatan yang keras dari Allah bagi manusia yang hidup dalam kesombongan dan dalam keangkuhan. Kata-kata ini mungkin terdengar keras, namun di baliknya terdapat kasih Allah yang ingin kita kembali kepadanya, hidup penuh hormat, takut akan Allah dengan segala kerendahan hati kita. Kesombongan dan keangkuhan adalah musuh terbesar manusia dan juga musuh terbesar dari Allah. Kesombongan dan keangkuhan adalah sifat-sifat yang sangat berbahaya. Ketika kita sombong, kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain, dan bahkan tanpa kita sadari kita merasa lebih tahu dari Allah sendiri. Kita merasa tidak membutuhkan bimbingan atau pertolongan dari siapapun, termasuk dari Tuhan. Keangkuhan di sisi lain adalah sikap meremehkan orang lain dan merasa diri kita ini paling unggul. Saudaraku, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kesombongan dan keangkuhan akan membawa kita pada kehancuran. Ayat Yesaya pasal 2 ayat 11 menegaskan bahwa orang yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Ini berarti bahwa Allah akan menyingkapkan kebanggaan kita yang menjadi kita sombong dan menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak sekuat atau sepintar yang kita kira. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Meski berpangkat, Cornelius tetaplah orang yang rendah hati. Ada tertulis, kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika saat ini kita dipercaya oleh Tuhan suatu jabatan atau suatu kedudukan yang tinggi, yang terhormat, jangan sampai hal itu membuat kita menjadi lupa diri, memegahkan diri, apalagi sampai menganggap orang lain itu rendah
lebih rendah daripada diri kita. Bagaimana kita dapat rendah hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Yang pertama, belajar rendahkan hati. Kita perlu terus belajar untuk merendahkan hati kita dan mengakui akan keterbatasan kita. Kita harus menyadari bahwa kita ini membutuhkan hikmat Allah, penyertaan Allah, pertolongan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua, hormati orang lain. Setiap orang diciptakan dengan unik dan berharga di mata Allah. Kita harus menghormati orang lain, terlepas dari latar belakang atau status sosial mereka. Yang ketiga, carilah kebenaran. Jangan takut untuk mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman orang lain. Kita harus selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, percayakan hidup pada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Dialah tempat perlindungan yang aman bagi kita semua. Saudaraku yang diberkati Tuhan, rendah hati adalah kunci hati yang mampu mendengar suara kebenaran Allah. Kita semua diundang untuk datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang rendah hati. Dengan merendahkan diri dan mengakui ketergantungan kita pada Allah, kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa Surgawi, Engkau adalah sumber segala hikmat dan kebenaran. Sungguh kami menyadari bahwa tanpa kerendahan hati, kami tidak akan pernah mampu memahami kedalaman kasih-Mu. Bantulah kami untuk meletakkan segala kesombongan dan ambisi kami di kaki salib-Mu. Kami rindu untuk memiliki hati yang murni seperti anak kecil yang selalu haus akan kebenaran-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hidup kami, agar kami dapat terus bertumbuh dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa. Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi. Dan saudara-saudara kami akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, soal pekerjaan, soal usaha, soal hubungannya dengan orang lain, dan banyak lagi yang lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan soal keuangan, soal penyelesaian setiap pekerjaan, usaha, dan setiap hubungan dengan orang lain. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, kerendahan hati sungguh sebuah permata yang langka di zaman sekarang ini. Dalam kesibukan dunia yang penuh hingar-bingar, seringkali orang-orang terjebak dalam egonya masing-masing dan dalam kesombongannya. Namun Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk dapat mendengar suara Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.